Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar setia dan teman-teman sekalian, malam ini kita kembali bersama Dialektika untuk membicarakan satu tema yang sangat menarik. Tema ini sebenarnya saya ambil dari tulisan Martha Nussbaum. Dan Martha Nussbaum ini sebenarnya adalah termasuk sekarang, dia adalah profesor terkemuka perempuan di dunia. Dia adalah profesor berbagai macam hal. Dia banyak bicara misalnya tentang keadilan, tentang simpati, tentang hak asasi manusia. Tapi yang agak aneh dan kita khusus sebenarnya memberikan penekanan di sini yang kita bicarakan tentang Martha Nussbaum itu adalah tentang keadilan pada binatang, atau ini dia tulis dalam judul Justice for Animal or Collective Responsibility. Buku ini diterbitkan tahun 2023 dan ini merupakan karya terbaru Nussbaum, dan ini sebenarnya karya yang dapat penghargaan sangat luas dari seluruh dunia karena ada hal-hal yang sebenarnya yang disumbangkan atau kontribusinya terhadap bagaimana misalnya pemikiran kita terhadap hewan, terhadap binatang, yang sepertinya dia sebenarnya menganggap bahwa hak-hak hewan itu juga sebenarnya harus tidak begitu jauh berbeda misalnya dengan hak-hak hewan. Jadi manusia dan hewan itu dia anggap misalnya kita sebagai manusia harus sadar bahwa sebenarnya hewan itu juga mempunyai hak-hak untuk hidup ya. Yang mengatakan kita harus bertindak secara moral ya kepada hewan. Teman-teman sekalian, jadi buku Justice for Animal ini ya diterbitkan pada tahun 2023 dan ini adalah karya Nussbaum yang mengajak manusia atau mengajak kita untuk bertanggung jawab secara kolektif terhadap kesejahteraan hewan. Teman-teman sekalian, yang menekankan hak hewan dan konteks ya keadilan sosial sebenarnya dan berlaku etik juga kepada hewan. Teman-teman sekalian, tidak mungkin di Indonesia ini belum begitu memiliki pemahaman seperti pemahaman yang dikemukakan oleh Martha Nussbaum. Tapi kalau saya lihat misalnya seperti di Eropa, itu memang luar biasa penghargaan mereka terhadap lingkungan, terhadap hak alam, dan juga termasuk hewan. Jadi hal yang mungkin masih perlu sebenarnya kita berikan penyadaran atau sikap ya yang sifatnya etis dan baik ya, penghargaan secara etik dan moral terhadap hewan yang diperjuangkan oleh Martha Nussbaum ini. Jadi menurutnya hewan itu memiliki hak perlindungan hukum dan moral. Teman-teman sekalian, jadi dia mengajak kita sebenarnya untuk bagaimana misalnya bersikap dan berbuat baik terhadap hewan itu. Dan ia karena pandangan yang seperti ini sebenarnya sempat mendapat penghargaan dari Kyoto pada 2016 karena kontribusinya yang luar biasa terhadap bukan hanya misalnya pada manusia tetapi juga terhadap hewan atau binatang. Teman-teman sekalian, Martha Nussbaum ini dikenal sebagai salah satu intelektual terkemuka seperti saya katakan tadi di dunia, dan khususnya pengaruhnya yang sangat luas tentang membicarakan keadilan terhadap manusia, keadilan terhadap alam, dan keadilan sosial, etik, dan penghargaan yang tinggi pada hak-hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, banyak sekali sebenarnya yang kita bicarakan dalam diskusi-diskusi atau dialog kita pada dialektika ini yang membicarakan tentang permasalahan keadilan sosial, tentang etika, demokrasi, dan hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi misalnya ada yang kita sebut dengan permasalahan globalisasi, dan kemudian kita misalnya bertanggung jawab untuk bisa memelihara alam ini secara bersama-sama, maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan misalnya dengan kesadaran, yang berkaitan dengan permasalahan keadilan, masalah etika, masalah hak asasi dan demokrasi itu sebenarnya dianggap penting sekali supaya akhirnya tidak ada terjadi kesinggungan atau misalnya perang atau kontroversi yang terjadi pada masyarakat atau misalnya antar negara. Teman-teman sekalian, pada buku Justice ini ya Martha Nussbaum itu mengukakan dan dia mengembangkan satu teori baru tentang hak-hak hewan, dan ia menggabungkan pendekatan etik, hukum, dan bagaimana etik dan hukum itu memberikan tanggung jawab pada manusia untuk memberikan upaya kesejahteraan terhadap hewan dengan memperhatikan hak-hak mereka untuk hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing hewan tersebut. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita seperti saya singgung tadi, misalnya di Eropa, kita bisa melihat ya, kemana saja biasanya mereka akan membawa hewan ya,
terutama sekali anjing misalnya kemanapun mereka pergi. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat bagaimana di lingkungan, di kota-kota itu misalnya binatang-binatang liar itu juga bisa misalnya berenang di air ya, tanpa ada yang mengganggu. Kemudian juga misalnya tentang burung-burung yang terbang itu dibiarkan saja, apalagi pada musim dingin. Mereka misalnya berteduh atau misalnya di atas rumah-rumah itu, tidak ada yang mencoba untuk mengganggu itu. Teman-teman sekalian, jadi untuk lingkungan kita mungkin apa yang dikemukakan oleh Martha Nussbaum ini penting sekali kita pikirkan. Karena sekarang misalnya, kalau saya misalnya di daerah saya itu boleh dikatakan dulu misalnya banyak sekali kita temukan ya burung berterbangan. Sekarang justru sebenarnya lebih banyak kita temukan kalau misalnya di Jakarta ini, karena kebetulan rumah tinggal saya juga di dekat kampus UI. Setiap pagi kita bangun dan seperti dibangunkan bukan hanya oleh azan tetapi juga oleh burung-burung yang berterbangan dan juga bernyanyi untuk membangunkan kita. Teman-teman sekalian, jadi Nussbaum menggunakan pendekatan yang dia sebut sebagai pendekatan kapabilitas. Yang dia maksud dengan pendekatan kapabilitas itu adalah bagaimana misalnya kita manusia itu memperjuangkan keadilan bagi hewan. Dan pendekatan ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan nyata pada hewan tersebut untuk hidup secara aman dan berkembang secara bebas di alam yang luas itu. Teman-teman sekalian, jadi hewan menurut dia harus dipandang sebagai memiliki keajaiban. Hewan itu harus kita berikan kebebasan, ya, dan harus kita kasihani, dan dengan juga misalnya memberikan penghargaan dan keadilan pada mereka dengan membiarkan mereka misalnya hidup dengan damai di alam. Teman-teman sekalian, Nussbaum ini mengatakan bahwa semua hewan itu sebenarnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berjuang, ya. Kita harus memberikan hak hidup untuk mereka dan juga misalnya membiarkan mereka berkembang secara bebas di alam. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita membicarakan tentang misalnya hak-hak hewan itu, memang kalau misalnya di Jakarta juga saya kadang-kadang melihat ya, di kampus UI itu banyak sekali kucing yang berkeliaran, terutama sekali di lingkungan kampus, yang sering sekali misalnya kampus itu dijadikan sebagai tempat untuk film ya, perekaman film-film. Itu di situ banyak sekali kucing dan selalu ada dokter hewan yang selalu datang, dan kemudian misalnya mahasiswa yang selalu bawa makanan untuk kucing itu, sehingga mereka sebenarnya seperti hidup nyaman sekali di alam atau di lingkungan kampus yang indah itu. Teman-teman sekalian, kesadaran seperti ini, dan kalau misalnya kita lihat misalnya ada kucing-kucing yang tidur itu dan mereka memang suka tidur, itu biasanya mahasiswa itu mengelus-elus dan kemudian mereka pergi berjalan lagi ya dengan belajar atau mau pulang dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, bentuk kesadaran yang diinginkan oleh Martha Nussbaum ini ya memang mulai juga sebenarnya ada di lingkungan kita. Dan di dekat rumah saya, di damping rumah ini juga dia banyak sekali kucing-kucing dari luar. Dan itu setiap saat sudah ditentukan misalnya kapan dokter hewan datang, memandikan, memberikan obat, dan bawanya periksa di rumah sakit hewan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya di Eropa tentu selalu ada misalnya rumah sakit khusus untuk hewan itu. Dan di sini umumnya memang ada tempat-tempat untuk perawatan hewan, itu pun masih sangat terbatas. Mudah-mudahan saja misalnya perkembangan pemikiran yang dikemukakan oleh Martha Nussbaum ini bisa semakin berkembang, dan teman-teman sekalian, secara keseluruhan sebenarnya buku yang dikemukakan oleh ya Nussbaum itu Justice for Animal ini merupakan sarana untuk membentuk kesadaran manusia secara global, dan bagaimana misalnya kita bisa menghargai hak azazi hewan itu dan melakukan reformasi hukum. Ingat, bukan hanya misalnya membiarkan ya kondisi sekarang tanpa adanya hukum, tapi dia sebenarnya seperti kita lihat Martha Nussbaum ini menginginkan ada model perlindungan hukum terhadap hewan itu, sehingga misalnya hewan itu lebih bisa berkembang dan mereka terlindungi dari penderitaan dan eksploitasi. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat sebenarnya bagaimana sekarang perhatian terhadap hewan itu di
di beberapa tempat memang sudah mulai ada muncul kesadaran bagaimana misalnya memelihara hewan tersebut, dan sering sekali kita melihat sekarang misalnya melalui online bagaimana misalnya binatang-binatang buas seperti harimau, singa yang sempat dipelihara oleh seseorang dan kemudian misalnya sempat berpisah dan beberapa tahun kemudian bertemu lagi, dia akan seperti benar-benar memeluk dan kemudian ya merangkul tuannya. Dan itu sebenarnya satu bukti bahwa apa yang dikemukakan oleh Martha Nussbaum, bahwa sebenarnya hewan itu juga punya perasaan dan kemudian punya juga perasaan untuk kasih sayang misalnya pada orang-orang yang memang sempat memeliharanya dengan baik. Teman-teman sekalian, saya melihat ada di online, ada seorang yang memelihara burung dengan berbagai macam jenis burung itu secara bebas tinggal di tempatnya dan kemudian diberikan makan dan datang dan pergi datang lagi, tapi mereka sebenarnya seperti benar-benar mengasihi dan menjaga sekali misalnya kondisi lingkungan yang ada di situ, dan itu mungkin salah satu sebenarnya impian yang diinginkan oleh Martha Nussbaum. Teman-teman sekalian, pemikiran ini adalah pemikiran yang perlu sekali kita pikirkan supaya sebenarnya alam ini masih tetap terjaga. Jangan sampai misalnya ada ya fauna atau flora yang punah, dan begitu dia punah kita sudah tidak mungkin menghidupkannya kembali. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.